Selamat datang kembali di Ayo Belajar. Di video kali ini kita akan lanjut ke dalam suatu dispensasi yang rahasia. Iya betul, emang dispensasinya rahasia. Jadi sebelumnya kita udah lihat tentang dispensasi hukum Taurat, di mana orang Israel diberi suatu hukum, ada beberapa butir, ada 613 lebih tepatnya. Kemudian orang Israel gagal untuk melakukan setiap hukum-hukum yang ada di dalam hukum Taurat atau ketentuan-ketentuan yang ada di dalam. Tetapi sebenarnya kejatuhan bangsa Israel di masa hukum Taurat itu sebenarnya bukan hanya bahwa mereka gagal melakukan hukum Taurat, tetapi yang paling utamanya adalah karena mereka menolak Yesus. Kalau kita baca di dalam Injil, Yohanes Pembaptis pertama kali menyerukan berita pertobatan dan juga berita tentang kerajaan yang akan datang, bahwa Mesias yang dijanjikan, dinubuatkan di Perjanjian Lama sudah akan dekat, sudah sangat dekat. Maka dari itu mereka harus bertobat. Kemudian muncullah Yesus. Walaupun memang kemunculan Yesus bukanlah kemunculan yang seperti diharapkan oleh orang-orang Israel, sama seperti Mesias atau Raja yang muncul dengan kemegahan dan juga kebesaran. Tidak, Yesus datang dengan kesederhanaan dan juga dengan kasih, sehingga itu yang membuat orang Israel tidak percaya kepada Yesus. Dan juga bahwa karena mereka pada dasarnya sudah dibutakan oleh dosa, sehingga manusia yang berdosa memang sudah tidak dapat mencari Allah dengan kemampuan mereka sendiri. Tapi pada akhirnya pun setelah Yesus melakukan banyak mukjizat, memberitakan tentang kerajaan, orang Israel tetap menolak, dan puncaknya Yesus disalib. Ketika Yesus disalibkan, penolakan terhadap Allah dinyatakan dengan sangat jelas oleh orang Israel. Dan itulah yang membuat pada akhirnya Allah memilih jalan lain, yaitu bangsa-bangsa lain, bukan lagi orang Israel. Sehingga muncullah suatu dispensasi yang sebenarnya tidak pernah dinubuatkan atau tidak pernah muncul, tidak pernah diberitahukan di masa Perjanjian Lama kepada para nabi, kepada tokoh-tokoh di Perjanjian Lama. Mereka tidak tahu bahwa akan ada suatu masa ini. Kita menyebutnya dengan dispensasi kasih karunia, atau bisa juga disebut dispensasi rahasia, karena memang ini rahasia. Saya akan bukakan satu ayat dalam Efesus 3 ayat 2. Memang kamu telah mendengar tentang penyelenggaraan anugerah Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Penyelenggaraan ini adalah suatu dispensasi. Nah, dispensasi ini adalah ayat 3, yaitu bagaimana rahasia itu diberitahukan kepadaku melalui wahyu seperti yang kutulis di atas dengan singkat. Supaya kita tidak lama untuk membaca di perikop sebelumnya, karena Paulus bilang seperti yang kutulis singkat di atas. Jadi di perikop sebelumnya dari pasal 2 ayat 11 sampai ayat 22, Paulus menggambarkan bahwa apa isi dari rahasia itu. Bahwa sekarang, di masa ketika Paulus ditunjuk oleh Allah, tidak ada perbedaan lagi. Mau dia orang Israel, mau dia orang non-Yahudi, orang Yunani, orang Toraja, orang Jawa, orang Sunda, orang Padang, apapun itu, suku dan juga bangsa dan juga kenegaraannya, mereka sama di hadapan Tuhan. Dan kalau mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka yang dulunya jauh sudah menjadi dekat dan berada di dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, di mana Yesuslah yang menjadi kepala. Itulah rahasianya. Dan ini tidak pernah diberitahukan di dalam Perjanjian Lama, karena di dalam Perjanjian Lama Allah betul-betul berfokus kepada orang Israel. Jadi kalau orang mau menerima keselamatan yang dari Tuhan, mereka harus pergi kepada bangsa Israel dulu. Orang Israel memberitakan, baru mereka bisa terima. Jadi gambarannya itu sama seperti corong ya. Orang Israel itu sama seperti corong yang mengalirkan berkat yang datang dari Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Tapi sekarang, ketika orang Israel menolak Yesus, bahkan
lebih ditegaskan lagi ketika orang Israel menolak Stefanus, orang yang dipenuhi Roh Kudus, diaken yang dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam Kisah pasal 7. Lebih ditegaskan lagi bahwa pada akhirnya orang Israel betul-betul tidak mau percaya dan tidak mau menerima. Sehingga bukan dibatalkan, tapi dihentikan untuk sementara program bangsa Israel ini. Jadi mereka dikesampingkan dulu, Allah akan fokus kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi di masa sekarang ini ya, di masa kasih karunia ini, orang Israel pun juga termasuk. Jadi sudah tidak ada perbedaan lagi, tidak ada superioritas lagi. Pada saat itu, pada masa perjanjian lama, orang Israel begitu superior karena mereka bangsa pilihan Allah. Mereka diberkati, mereka dijaga, mereka ditolong oleh Tuhan. Tapi sekarang setara. Orang Israel yang percaya Yesus masuk surga. Kita orang dari bangsa lain yang percaya Yesus juga pasti masuk surga. Sudah tidak ada lagi sarana atau alat yang Tuhan pakai sama seperti Allah memakai bangsa Israel di perjanjian lama. Jadi siapapun sekarang, apapun suku bangsa, bahasanya, logatnya, datang kepada Yesus, mereka akan menerima anugerah dan juga kasih karunia Tuhan. Itulah kenapa dispensasi ini disebut dispensasi kasih karunia. Tokohnya, ini saya harus jelaskan tokohnya ini karena ada banyak orang-orang di dalam. Tokohnya adalah Paulus atau sebelumnya Saulus. Saulus adalah orang yang menganiaya umat Kristen. Dia menyiksa, dia membunuh, dia mengejar dan memenjarakan orang-orang Kristen. Tetapi Allah menangkap dia, dibutakanlah matanya. Kemudian matanya jadi bisa melihat lagi, kemudian dia bertobat. Berubah nama menjadi Paulus. Orang yang dulunya penganiaya jemaat, sekarang berubah menjadi orang yang membangun jemaat atau yang menanam gereja. Itulah Paulus. Dan dialah yang menerima janji itu. Saya akan buka ya dalam kisah 13 ketika mereka diutus. Oke, kisah para rasul 13 dari ayat 46 deh, boleh. Namun dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan terlebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan Tuhan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Jadi dari sini kita dapat melihat, ini adalah percakapan antara Paulus bersama-sama dengan Barnabas dengan orang-orang yang ada di Antioquia, di Pisidia pada saat itu. Mereka bertemu dengan orang-orang Israel dan Paulus berkata kepada mereka, "Oke, memang seharusnya kepada kalianlah orang Israel, firman itu harus lebih dahulu dinyatakan dan juga diberitakan. Tapi karena mereka menolak, sehingga kasih karunia itu dialihkan oleh Allah kepada bangsa-bangsa lain. Paulus dan Barnabas lah yang dipilih oleh Allah untuk memberitakan Injil kasih karunia ini kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi tokohnya adalah Rasul Paulus secara spesifik. Kemudian aturannya sederhana. Siapa yang percaya, membuka hati menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Injil, keselamatan kasih karunia itu, mereka memperoleh hidup yang kekal. Sederhana itu saja. Meskipun memang akan ada aturan-aturan secara praktis yang kita akan banyak sekali lihat di dalam surat-surat Paulus kepada gereja-gerejanya tentang bagaimana cara hidup sebagai orang Kristen, bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka memberi. Akan ada banyak sekali, teman-teman bisa baca sendiri. Tetapi aturan yang paling utama yang dinyatakan adalah mereka harus membuka hati menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roma 10 ayat 9 dan 10 bahwa sebab jika kamu membuka mulutmu, Roma 10 ayat 9 dan 10 akhirnya ketemu. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi aturannya atau syaratnya sederhana di dalam
dispensasi kasih karunia, mereka akan menerima anugerah, akan menerima pengharapan dan juga keselamatan kalau mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya dengan iman, tidak dengan perbuatan baik. Tapi mereka yang menolak, mereka yang tidak percaya, dikatakan upah dosa ialah maut. Jadi yang melanggar atau yang tidak mau menerima Kristus, sampai pada masa akhir kehidupannya, ya akan mati di neraka yang kekal dan selama-lamanya. Kasih karunia-Nya ya teman-teman bisa lihat sendiri ya, bahwa pada akhirnya meskipun orang Israel menolak dan menyalibkan Yesus Kristus, Allah tidak berhenti dan tidak ngambekkan kayak kita manusia begitu, kayak ya sudahlah, kalau tidak mau terima ya udah berkali-kali ditawarkan tapi tidak mau terima, ya sudah dibuang saja. Tidak, Allah tidak mut-mutan sama seperti kita manusia. Allah mencari jalan keluar lain supaya manusia yang berdosa, kita bisa diselamatkan dengan jalan memilih Paulus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain, supaya siapapun yang percaya tidak akan binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Demikian dispensasi kasih karunia. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditulis di kolom komen. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjawabnya. Di subscribe, di share, di like, dan juga jangan lupa dinyalakan lonceng. Terima kasih udah menonton sampai habis. See you in the next video. God bless you all. Bye-bye.